Di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Karsi. Dulu, ia hanya dikenal sebagai perempuan tua kesepian yang tinggal di rumah tua reot di dekat pemakaman desa. Suaminya, Pak Wiryo, sudah meninggal bertahan-tahan, lalu dalam keadaan misterius. Katanya, tubuhnya ditemukan kaku di dapur dengan tatapan mata kosong, seperti habis melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sejak kepergian suaminya, hidup Mbok Karsi semakin sunyi. Ia tak punya anak, dan warga desa pun tak banyak bergaul dengannya, karena rumahnya dikenal angker. Tapi semua berubah drastis ketika suatu pagi, aroma gudeg yang menggoda tercium dari arah rumah tua itu. Awalnya warga hanya penasaran, tapi setelah mencicipi gudeg buatan Mbok Karsi, semuanya seperti terpikat. Rasanya luar biasa manis, gurih, dan entah mengapa menimbulkan sensasi hangat di dada, seperti ada tangan lembut yang menyentuh hati, memunculkan rindu akan masa kecil, ibu, atau rumah yang telah lama hilang. Warung kecil milik Mbok Karsi langsung ramai. Dalam seminggu, ia bisa menjual habis belasan panci besar gudeg. Dari yang dulu hidup susah, kini Mbok Karsi memakai perhiasan emas dan memperbaiki rumahnya jadi lebih megah. Tapi semua itu membawa aroma lain yang tidak tercium oleh hidung, aroma kematian. Suatu malam, Rani, seorang gadis SMA yang sering membeli gudeg Mbok Karsi, mengalami mimpi aneh. Ia berada di dapur gelap yang dipenuhi asap. Di hadapannya ada panci besar berisi sesuatu yang mendidih, tapi baunya bukan aroma masakan melainkan bau anyir darah. Di balik panci itu berdiri sosok anak kecil dengan kepala terbalut kain kafan basah. Anak itu menatap Rani dengan mata kosong, lalu berbisik, "Jangan makan lagi, kami lapar, tapi kami tidak ingin lebih banyak teman." Rani terbangun sambil berteriak. Tubuhnya gemetar, dan ia merasa seperti masih melihat bayangan sosok anak itu di pojok kamarnya. Anehnya, kejadian itu tidak hanya terjadi pada Rani. Banyak pelanggan tetap gudeg Mbok Karsi mulai mengalami hal yang serupa mimpi buruk. Bayangan anak kecil di rumah, bahkan kerasukan saat malam tiba. Seorang pria paruh baya bahkan ditemukan pagi-pagi menggaruk dinding rumahnya sambil berkata, "Panas, panas." Di dalam panci, warga mulai resah. Namun anehnya, mereka tetap datang ke warung itu seperti kecanduan. Bahkan yang sudah tahu dampaknya tetap membeli sekadar setengah bungkus, asal bisa mencicipi. Seolah-olah gudeg itu punya kendali atas pikiran mereka. Suatu malam, Pak Lurah desa memutuskan menyelidiki sendiri. Ia menyamar sebagai pelanggan biasa dan datang saat warung hampir tutup. Tapi saat ia pura-pura ingin ke kamar mandi, ia malah menyelinap ke dapur belakang. Dan di sanalah ia melihatnya panci besar yang berisi sesuatu yang bukan nangka. Bau amis menusuk hidung. Di dekat panci itu ada boneka-boneka lusuh, foto anak-anak, dan sesajen berisi darah ayam. Tapi yang paling membuat darah Pak Lurah membeku adalah suara-suara tawa anak kecil, tapi kosong dan melengking. Dari langit-langit dapur, bayangan tangan-tangan kecil menggantung turun perlahan, seolah ingin meraih siapapun yang melihat rahasia ini. Pak Lurah jatuh pingsan malam itu. Esok paginya, ia ditemukan warga terbaring di tengah jalan desa. Bibirnya komat kemit, menyebut nama-nama, azan, dan sejak itu, ia tak pernah bisa bicara normal lagi. Rumor menyebar. Ada yang bilang Mbok Karsi mendapat resep dari dunia lain. Ada juga yang percaya arwah anak-anak korban pesugihan Pak Wiryo dulu kini dipaksa membantu Mbok Karsi memasak, agar mereka bisa makan jiwa manusia dari rasa nikmat yang mengikat. Dan anehnya, meski semua sudah tahu, warung Mbok Karsi tetap buka dan tetap ramai. Karena satu hal pasti,
siapapun yang sudah merasakan gudeg itu akan sulit melupakannya. Tapi mereka tak sadar setiap suapan adalah undangan bagi arwah yang lapar untuk datang lebih dekat. Tak ada yang tahu pasti kapan tepatnya Mbok Karsih mulai berubah. Tapi menurut tetua desa, semuanya bermula 2 tahun setelah kematian Pak Wiryo. Suaminya yang dikenal pendiam, namun sering berkeliaran tengah malam, membawa buntelan kain dan kemenyan. Sejak Pak Wiryo meninggal secara misterius, Mbok Karsih sering terlihat duduk sendirian di dapur, berjam-jam lamanya, seolah menunggu sesuatu. Pada malam yang kelam, ketika hujan turun deras dan petir menambar-niambar langit, Mbok Karsih terbangun. Bukan karena suara badai, tapi karena bisikan halus dari arah dapur. "Masak, Mbok, kami lapar." Awalnya ia mengira itu hanya suara angin, tapi semakin lama bisikan itu berubah menjadi suara anak-anak kecil. Tangis lirih, tawa kecil, dan langkah-langkah ringan terdengar jelas di lantai kayu rumahnya. Dengan jantung berdebar, ia melangkah menuju dapur, dan di sanalah ia melihatnya. Panci besar yang dulu milik Pak Wiryo tergeletak di sudut ruangan, tak pernah digunakan sejak kematian suaminya. Tapi malam itu, panci itu terbuka sedikit dan mengepulkan asap putih pekat dengan aroma aneh, bukan harum masakan, tapi seperti bau dupa yang menyusup bersama wangi nangka busuk. Lalu terdengar suara, "Kami bantu, Mbok. Asal kasih kami makan." Tiba-tiba, api menyala sendiri di tungku tua yang sudah bertahun-tahun tak digunakan. Panci itu bergoyang perlahan, seperti diaduk oleh tangan tak kasat mata. Dan entah mengapa, Mbok Karsih yang awalnya ketakutan justru merasa tenang, hangat. Seolah suara-suara itu bukan hendak menakutinya, tapi menawarinya sesuatu yang lebih. Sejak malam itu, ia mulai memasak lagi. Tapi kali ini bukan dengan resep yang ia tahu, melainkan dari bisikan yang membimbingnya setiap malam. Tak ada buku, tak ada tulisan, hanya suara-suara samar yang menyuruhnya mencampur ini, memotong itu, mendidihkan dalam waktu tertentu, dan selalu meletakkan sesaji di dekat tungku, rambut anak-anak, kuku, atau tulang kecil yang entah dari mana asalnya. Tak butuh waktu lama sampai gudeg buatan Mbok Karsih menjadi buah bibir. Tapi bersamaan dengan itu, rumahnya mulai menunjukkan tanda-tanda lain. Lampu di dapur sering berkedip, pintu dapur terkunci sendiri. Panci besar itu tak pernah benar-benar kosong, bahkan ketika ia merasa sudah mencuci dan menyimpannya. Dan yang paling mengerikan, setiap malam pukul 3, Mbok Karsih melihat bayangan anak-anak kecil bermain di belakang rumahnya. Tidak tertawa, tidak berlari, hanya berdiri menatap ke arahnya dengan mata hitam legam dan wajah pucat kehijauan. Namun semakin banyak orang datang, semakin besar pula permintaan dari yang di balik panci. Mereka meminta tumbal, "Kami lapar, Mbok. Satu lagi, biar resep makin enak." Suatu malam, seekor anak kucing kecil masuk ke dapur. Tak lama kemudian, suara air mendidih terdengar lebih keras dari biasanya. Ketika Mbok Karsih membuka tutup panci, kucing itu tak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah bulu basah dan tulang-tulang kecil mengambang di permukaan gudeg yang beraroma lezat. Meski sempat merasa ngeri, Mbok Karsih sudah terlalu jauh. Ia sudah tergoda oleh uang, pujian, dan kemewahan yang mulai ia nikmati. Setiap kali ia ragu, suara-suara itu akan membujuknya. "Dulu, suamimu jahat, Mbok. Kami dipakai untuk kekayaan dia. Tapi kamu bisa beda. Kamu bisa bagi rasa nikmat, biar kami tak sial-sial." Dan begitu saja, Mbok Karsih percaya. Ia menganggap dirinya bukan pelaku, tapi perantara. Perantara antara dunia ini dan dunia para arwah yang lapar. Suatu malam, Mbok Karsih bermimpi buruk. Dalam mimpinya,
Ia terjebak di dalam panci besar, dikelilingi api yang menyala ganas. Di sekeliling panci, anak-anak kecil berdiri mengelilingi api sambil bernyanyi lagu Jawa lama yang tak ia mengerti. Mereka tersenyum, tapi senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, satu anak berbisik di telinganya, "Kalau Mbok berhenti, kami ambil kembali semuanya." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan telapak tangannya luka, seperti terbakar sesuatu. Keesokan harinya, ia tetap membuka warung seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya lebih pucat dan ia mulai menyimpan foto-foto anak-anak kecil di bawah meja kasir. Bukan anaknya, tapi wajah-wajah asing. Korban dari masa lalu Pak Wiryo. Mungkin, atau lebih buruk lagi, calon tumbal berikutnya. Desa mulai berubah. Banyak anak kecil yang jadi pendiam, sering sakit, dan tiba-tiba ketakutan tanpa alasan. Mereka menunjuk ke arah dapur Mbok Karsi sambil berkata, "Ada teman di sana." Tapi mukanya hancur. Namun orang dewasa menganggapnya hanya hayalan, karena mereka lebih sibuk menikmati rasa nikmat gudeg itu. Dan rasa itu kini semakin kuat, semakin menyihir, semakin sulit untuk dilepaskan. Yang mereka tidak tahu, semakin sering mereka makan, semakin dekat pula mereka dengan kematian yang dibungkus daun pisang dan disiram kuah kelapa. Namanya Pak Seno, seorang pegawai kantor desa yang setiap pagi selalu mampir ke warung Mbok Karsi sebelum bekerja. Ia dikenal ramah, sopan, dan sangat menyukai gudeg. Sejak warung itu buka, ia menjadi pelanggan tetap. Kadang sehari bisa 2 kali, sarapan dan makan siang. Katanya, hanya gudeg Mbok Karsi yang bisa membuat pikirannya tenang dan tidurnya nyenyak. Tapi itu dulu 2 minggu terakhir, istrinya mengadu ke tetangga. Pak Seno sering bicara sendiri tengah malam, mengigau dalam bahasa Jawa kuno yang tak ia pahami. Tubuhnya berkeringat dingin dan matanya sering memandang kosong ke arah dapur. Pernah suatu malam, ia berdiri di pojokan rumah dengan tubuh gemetar dan tangan menkokar keker dinding. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, panci itu memanggilku." Istrinya mengira Pak Seno hanya kecapekan kerja. Tapi malam demi malam, keanehan makin menjadi. Puncaknya terjadi pada siang hari. Saat warung Mbok Karsi ramai seperti biasa, Pak Seno datang seperti biasa, duduk di sudut meja dan memesan porsi besar. Tapi baru 3 suapan, tubuhnya langsung membeku, sendok jatuh, matanya membelalak, bibirnya bergetar tanpa suara. Lalu ia mulai tertawa kecil, tawa yang tidak wajar, serak, dalam, dan kosong. Semua pengunjung menoleh. Mbok Karsi langsung tahu waktunya telah tiba. Tanpa peringatan, Pak Seno berdiri, berjalan ke tengah warung, lalu membanting tubuhnya sendiri ke lantai. Tubuhnya kejang, lalu ia mulai berteriak dalam suara yang bukan suaranya, "Kembalikan tubuhku, aku tak ingin dipakai lagi." Semua orang panik. Beberapa berusaha menahan Pak Seno, tapi ia seperti memiliki kekuatan ganda. Mata hitam, legam, lidah menjulur panjang, dan suara-suara anak kecil tiba-tiba terdengar menggema dari mulutnya. "Kami lapar, kami marah." Dia mau berhenti, dia mau lari dari janji. Mbok Karsi langsung mengambil segenggam garam dari dalam toples dan melemparkannya ke lantai. Pak Seno berhenti menggeliat. Tubuhnya diam seketika, dan dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat seperti lumpur. Setelah kejadian itu, Pak Seno dibawa ke puskesmas, tapi tubuhnya seperti kosong. Dokter berkata ia sehat, tidak ada gejala medis apapun. Tapi ia tidak bisa bicara lagi, hanya duduk diam, menatap lantai, dan sesekali menangis pelan
sambil menyebut kata yang sama berulang-ulang. Nangka, bukan nangka. Desa kembali gempar, tapi herannya, tak seorang pun melapor ke aparat. Semua memilih diam, karena rasa gudeg itu terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Mereka pura-pura tidak tahu. Meski kejadian di warung itu terus berulang. Bukan hanya Pak Seno, dalam minggu-minggu berikutnya, 2 anak sekolah jatuh pingsan setelah makan di warung. Pedagang pasar mendadak buta, katanya, setelah melihat wajah asli dari Mbok Karsi ketika tersenyum suatu malam. Kiraji, dukun tua yang dulu pernah membantu membersihkan rumah warga dari gangguan makhluk halus, datang ke rumah Mbok Karsi. Tanpa banyak kata, ia masuk ke dapur dan berdiri di depan panci besar. Aku tahu, ini milik arwah yang haus dan dendam. Mbok Karsi hanya tertunduk. Ia tak bisa menolak atau mengusir Kiraji. Tapi sebelum Kiraji sempat membaca doa atau mantra, api di tungku menyala sendiri. Panci bergetar hebat dan suara tawa anak-anak kecil menggema memenuhi ruangan. Sudah terlambat, Ki. Kontrak sudah ditandatangani. Dengan darah, cahaya merah keluar dari dalam panci. Kiraji mencoba bertahan, tapi tubuhnya terdorong ke belakang, membentur dinding. Ketika ia bangun, tangannya terbakar luka berbentuk telapak tangan kecil. Ia hanya bisa menatap ngeri ke arah Mbok Karsi yang kini berdiri dengan senyum aneh. Matanya hitam dan suaranya berlapis 2 seperti berbicara bersama arwah lain di balik tubuhnya. Esok harinya, Kiraji menghilang, tak ditemukan jejaknya. Beberapa orang percaya ia melarikan diri, tapi seorang anak kecil mengaku melihat sosoknya di belakang warung Mbok Karsi, sedang duduk diam di bawah pohon tertutup daun pisang dan menangis tanpa suara. Dan warung itu masih buka, masih ramai. Karena satu hal yang pasti, harga dari sepiring gudeg bukanlah uang, tapi namanya Rangga, seorang pemuda desa yang baru kembali dari perantauan di Jakarta setelah 2 tahun tak pulang. Ia tak pernah terlalu percaya hal-hal mistis. Baginya, cerita soal arwah penasaran, pesugihan, atau makanan berhantu hanyalah bumbu kehidupan desa yang penuh tahayul. Tapi semua berubah ketika ia melihat ibunya sendiri duduk melamun di ruang makan, memeluk bungkus daun pisang sisa gudeg Mbok Karsi. Sambil tersenyum aneh, Rangga pulang ke rumah malam itu dalam keadaan lelah. Ia melihat ibunya belum tidur, duduk memeluk bungkusan makanan itu dengan erat, seolah-olah sedang mendekap bayi. Saat ditanya, ibunya hanya menjawab pelan, "Mereka datang setiap malam, Rangga. Tapi ibu gak takut. Mereka baik. Mereka cuma lapar." Rangga yang awalnya mengira ibunya kelelahan, mulai khawatir. Apalagi ketika malam itu ia mendengar suara anak-anak tertawa kecil dari dalam dapur. Ia keluar, memeriksa sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan saat kembali ke dalam rumah, ia melihat pintu dapur terbuka dan bungkusan gudeg yang tadi dipegang ibunya sudah hilang. Keesokan harinya, Rangga memutuskan menyelidiki sendiri. Ia pergi ke warung Mbok Karsi. Tempat itu tampak biasa saja dari luar. Tapi begitu ia masuk, hawa di dalam terasa berbeda. Seperti masuk ke ruang lain lebih gelap, lebih lembab, dan entah kenapa berat. Aroma gudeg menyeruak ke seluruh ruangan. Namun ada sedikit campuran bau amis yang menyusup di sela-sela manis santan. Mbok Karsi menyambutnya dengan ramah. "Talalu," ramah. Senyumannya melebar, matanya memicing seperti tahu siapa Rangga. "Kamu anak Sumarni ya? Ibumu pelanggan setiaku." Rangga mencoba bersikap biasa. Ia memesan sepiring gudeg dan duduk diam. Ia memperhatikan sekeliling, mata pengunjung lain kosong, seperti sedang makan dalam keadaan setengah sadar.
Bahkan, ada satu ibu-ibu yang makan sambil menangis pelan, tapi tetap mengunyah tanpa henti. Saat gudeg datang, Rangga tak langsung makan. Ia hanya mencium aromanya, dan saat ia menunduk lebih dekat, ia melihat sesuatu. Sehelai rambut anak kecil terselip di antara suiran ayam dan nangka. Detak jantungnya meningkat. Ia menatap ke arah dapur, dan saat itulah ia melihatnya. Di antara celah tirai dapur, ada tangan kecil menggenggam tepian panci. Bukan tangan manusia biasa. Kulitnya pucat kebiruan, kukunya hitam, dan darah menetes dari sela-selanya. Rangga bangkit dan pura-pura pergi ke toilet, tapi ia menyelinap ke belakang, menuju dapur. Di sana, ia melihat ruangan yang tak terlihat dari depan warung sebuah. Ruang sempit penuh boneka, sesajen, dan dinding-dinding yang penuh dengan coretan huruf Jawa kuno. Di tengah ruangan itu, berdiri panci besar, berisi gudeg yang mendidih, namun tak ada api menyala di bawahnya. Asap dari panci itu membentuk bayangan. Wajah anak-anak. Ada yang menangis, ada yang menjerit, tapi ada pula yang tersenyum menyeringai ke arah Rangga. Tiba-tiba, suara Mbok Karsih muncul dari belakang. Kamu mirip bapaknya. Waktu muda, dulu dia juga suka ikut campur. Rangga menoleh. Mbok Karsih berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya sudah berubah. Matanya hitam legam. Bibirnya membiru seperti mayat. Di tangannya, ia memegang sendok kayu besar yang ujungnya berwarna merah tua, seperti baru diangkat dari rebusan darah. Pap yang pertama menyerahkan anak-anak itu. Aku cuma meneruskan. Kau pikir aku ini apa? Aku cuma juru masak. Mereka yang pilih. Saat itu juga, suara-suara tawa anak kecil memenuhi dapur. Ruangan berputar. Udara menjadi dingin. Dinding mengelupas sendiri, memperlihatkan tulang-tulang kecil yang tertanam di baliknya. Rangga berusaha kabur, tapi kakinya terpeleset. Ia terjatuh di lantai dapur, tepat di depan panci. Dari dalamnya muncul wajah anak kecil, setengah terbakar, memanggil namanya. Bang, jangan makan lagi. Selamatkan ibu. Tubuh Rangga membeku. Tapi saat itu juga, suara pintu dibuka keras-keras dari luar. Ibu Rangga datang sambil membawa kendi berisi air putih. Ia berteriak membaca doa sambil menyiramkannya ke arah Mbok Karsih dan panci besar. Panci mendidih hebat. Tarioken anak-anak menggema keras. Dapur gemetar. Mbok Karsih menjerit kesakitan sambil menutupi wajahnya. Dan dalam sekejap, semuanya gelap. Saat Rangga siuman, ia sudah berada di rumah. Ibunya menangis di sampingnya, memeluk erat. Warung Mbok Karsih terbakar malam itu. Aneh ia, hanya dapurnya yang hangus. Ruang depan dan bagian lainnya masih utuh. Tapi panci itu lenyap. Tak ada yang tersisa kecuali segenggam rambut anak kecil yang ditemukan di lantai hangus, basah oleh cairan hitam pekat. Dan Mbok Karsih hilang. Tak ditemukan jasadnya. Tak juga muncul keesokan hari. Kini warung itu ditutup, tapi warga masih sering bermimpi tentangnya. Dalam mimpi, mereka duduk di meja warung, disuguhi sepiring gudeg panas, dan di seberangnya duduk anak-anak kecil, menatap dengan mata kosong sambil berkata, "Ayo makan, biar kami gak sendiri." 2 bulan telah berlalu sejak kejadian mengerikan di warung Mbok Karsih. Warung itu kini dibiarkan kosong dan tertutup. Tidak ada yang berani menyentuh atau membersihkan puing-puing dapurnya. Bahkan anak-anak pun tak berani bermain di dekatnya. Meski dulunya tempat itu jadi jalur utama menuju pasar, namun malam hari warga sering mendengar suara-suara aneh. Dari dalam bangunan itu sendok yang berdenting di piring, tawa anak kecil, suara mendidih seperti panci di atas api. Siala worang,
itu masih hidup, hanya saja tak terlihat oleh mata manusia biasa. Rangga, yang sempat mengalami semua kengerian itu, mencoba melupakan. Ia kembali merawat ibunya, yang kini sudah lebih tenang, meski sesekali masih bicara sendiri. Tapi Rangga merasa semuanya belum selesai. Ada rasa aneh di hatinya, seakan ia sedang diawasi. Dan setiap malam, mimpinya selalu sama. Ia berada di sebuah dapur besar, jauh di bawah tanah, dikelilingi pensi-pensi tua, tungku menyala, dan anak-anak kecil tanpa wajah yang berbaris, sambil memegang piring kosong. Sampai suatu hari, ia menerima kiriman paket tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu benda, sendok kayu besar yang dulu digunakan Bokarsi. Masih ada noda merah gelap di ujungnya. Di balik sendok itu terukir kalimat kecil dalam aksara Jawa. Kau belum selesai. Resep belum lengkap. Rangga mulai mencari tahu lebih dalam. Ia mendatangi Pak Sarwo, mantan juru kunci pemakaman desa, yang terkenal tahu banyak tentang sejarah dan cerita kelam. Saat Rangga menyebut nama Mbok Karsi, wajah Pak Sarwo langsung berubah. Warung itu cuma cabang, Le, gumamnya pelan. Pesugihan makanan itu bukan milik satu orang. Ada yang lebih besar. Ada yang mengatur semuanya dari bawah. Rangga terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Pak Sarwo melanjutkan. Ada tempat, dapur tua yang tersembunyi. Orang-orang menyebutnya dapur alas kelam. Tempat arwah tukang masak berkumpul. Di sanalah semua resep diberikan. Bukan dari manusia, tapi dari mereka yang dikutuk untuk memasak selama-lamanya. Menurut cerita, setiap pesugihan makanan yang berhasil seperti gudeg Mbok Karsi, sate legendaris di daerah utara, atau nasi rawon hitam yang katanya bisa menyembuhkan penyakit, semuanya berasal dari satu tempat, dapur di dunia bawah. Tempat itu tidak bisa dicari, tapi bisa ditemukan jika dipanggil dengan benar. Dengan tekad membara, Rangga mencoba memanggilnya. Ia kembali ke bekas dapur Mbok Karsi tengah malam, membawa sesajen sederhana, kemenyan, foto anak-anak yang dulu dirasuki, dan sendok kayu dari paket misterius. Ia menyalakan api, duduk di tengah dapur yang hangus, lalu membacakan kalimat yang ia temukan di balik sendok. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Api padam sendiri. Lantai dapur berguncang, dan dari bawah tanah muncul retakan yang memancarkan cahaya merah samar. Bau darah, nangka busuk, dan santan terbakar memenuhi ruangan. Rangga tak sempat lari. Tanah di bawahnya amblas, dan ia jatuh. Ia tersadar di tempat asing. Dapur, tapi bukan dapur biasa. Ini seperti labirin gelap tak berujung. Dinding-dindingnya terbuat dari tulang dan panci tua. Api menyala di setiap sudut, namun tidak memberi kehangatan. Di setiap meja terlihat sosak-sosak samar sedang memasak. Wajah mereka tertutup kain putih yang penuh darah. Suara bisikan terus terdengar. Tambahkan tangis, rebus dalam dendam, taburkan rasa takut. Rangga menyadari ia telah sampai di dapur dari dunia bawah. Seorang sosok tinggi berjubah hitam menghampirinya. Wajahnya tak terlihat, hanya ada siluet. Suaranya dingin dan menggema. Kau datang membawa sendok pemanggil, maka kau diberi satu pilihan. Lanjutkan warisan resep ini, atau tinggalkan jiwamu sebagai gantinya. Rangga menolak. Ia tak mau menjadi penerus Mbok Karsi. Tapi suara lain menjawab dari arah kegelapan. Terlambat. Ibu sudah menandatangani perjanjiannya. Kau hanya menggenapinya. Rangga menjerit, tapi sekujur tubuhnya mulai terasa berat. Ia melihat tangannya mulai berubah. Kulitnya menghitam, ujung jarinya membusuk. Ia mulai paham tubuhnya akan dijadikan tukang masak berikutnya, menggantikan mereka yang lelah. Tapi sebelum semuanya terlambat, dari balik kegelapan, suara anak kecil terdengar. Bang, sini, lewat sini.
Rangga menoleh. Seorang anak kecil, salah satu arwah yang dulu memperingatkannya di mimpi, menarik tangannya. Mereka berlari, menembus lorong dapur, menghindari sosak-sosak menyeramkan, dan uap dari pensi-pensi yang berisi bagian tubuh manusia. Sampai akhirnya, mereka menemukan pintu tua yang tertutup tulisan, "Jalan kembali." Tapi tidak selamat Rangga mendorong pintu itu. Ia terbangun di atas tanah basah, di belakang bekas warung Mbok Karsi. Hari sudah pagi. Ibunya berdiri tak jauh dari sana, memanggil namanya sambil menangis. Tubuh Rangga dipenuhi lumpur, matanya sembab, tapi ia masih hidup, masih utuh. Namun ada satu hal, sendok kayu itu masih tergenggam di tangannya, dan kini sendok itu berdenyut seperti jantung. Sejak Rangga kembali dari dapur dunia bawah, hari-harinya tidak lagi sama. Wajahnya memang masih wajah manusia biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, lebih gelap, dalam, dan kadang tampak seperti tak sepenuhnya sadar. Ia lebih pendiam, tangannya gemetar saat menyentuh peralatan masak. Namun, entah mengapa, aroma dari dapur rumahnya berubah menjadi sangat harum sejak ia pulang. Ibunya mulai curiga saat tengah malam mendengar suara panci berdenting dan suara anak kecil tertawa dari dapur mereka. Ketika ia mengintip, ia melihat Rangga sedang memasak dengan mata terpejam, dan sendok kayu itu menggantung sendiri di udara, mengaduk panci perlahan. Api menyala tanpa disulut. Bahan masakan melayang satu persatu masuk ke dalam kuali tanpa disentuh tangan manusia. Ibunya berteriak, tapi Rangga hanya berkata pelan dengan suara yang asing, "Aku cuma meneruskan, Bu. Kalau tidak, mereka akan ambil semuanya." Hari demi hari, Rangga semakin kehilangan kendali. Malam-malam Nia dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di tengah meja makan besar dengan para tamu tak berkepala yang mengunyah pelan sambil menatapnya. Di setiap piring mereka terhidang bagian tubuh anak-anak, tangan kecil, kaki mungil, mata yang masih berkedip, dan mereka semua mengangkat gelas, bersulang, sambil berkata, "Terima kasih atas warisan ini." Rangga mencoba melawan. Ia membakar sendok kayu itu, tapi api tak mempan. Ia membuangnya ke sungai, tapi sendok itu muncul kembali di atas meja makan pagi harinya. Bahkan saat ia mencoba meninggalkan desa, tubuhnya seolah tertarik kembali ban. Motornya selalu pecah, jalannya selalu kembali berputar ke rumah. Akhirnya ia mencari Pak Sarwo lagi, tapi Pak Sarwo sudah tak ada. Rumahnya kosong, hanya tersisa sebuah catatan tertinggal di pintu. "Jika kau sudah jadi bagian dari resep, satu-satunya jalan keluar adalah menghapus seluruh hidangan." Rangga tak mengerti, tapi malam itu suara-suara dari dapur makin kencang. Anak-anak menengis, suara panci berdentam, bau santan, nangka, dan darah bersatu memenuhi rumah. Ibunya pun ikut berubah. Matanya kosong, tubuhnya bergerak seperti boneka kayu, dan ia mulai membantu Rangga memasak setiap malam, meski dalam keadaan seperti kerasukan. Hingga pada suatu malam bulan mati, suara dari dalam sendok kayu mulai bicara lebih jelas. "Warisan ini tak bisa kau tolak, Rangga. Dulu ayahmu juga mencoba lari, tapi aku Nia, dia menyerahkan kami. Sekarang giliranmu. Kalau tidak, desa ini akan jadi hidangan utama." Dan benar saja, keesokan harinya, satu persatu warga desa mulai merasakan gangguan. Anak-anak menggambar panci besar penuh tangan. Ibu-ibu memuntahkan darah setelah memasak. Sapi di kandang mati mendadak dengan mata melotot. Dan pohon-pohon di sekitar bekas warung Mbok Karsi mulai tumbuh daun berwarna hitam legam dan bau anyir. Rangga sadar, ini bukan soal warung lagi. Ini soal warisan yang telah ditanam jauh sebelum ia lahir.
ia menemukan buku tua di kamar ibunya. Catatan Pak Wiryo, suami Mbok Karsi. Di dalamnya tertulis daftar nama-nama anak yang pernah hilang di desa, lengkap dengan tanggal dan resep. Setiap tumbal menghasilkan varian rasa berbeda. Setiap yang dikorbankan menjadi bagian dari cita rasa yang tak bisa ditiru manusia biasa. Dan ada satu halaman yang belum diisi, kosong, hanya tertulis resep terakhir, keturunan darah sendiri. Rangga menangis malam itu. Ia sadar arwah yang ingin menyatu dengan gudeg terakhir bukan lagi anak-anak asing, tapi dirinya sendiri. Warisan itu bukan soal uang, tapi tentang menyempurnakan kelezatan kutukan dengan darah penerus dari garis pesugihan. Lalu, ia mengambil keputusan. Ia membawa sendok kayu ke tengah lapangan desa. Di saat malam benar-benar gelap, ia menyiapkan sesajen, menyalakan api, dan memanggil semua arwah yang pernah hadir. Tapi kali ini, bukan untuk memasak, melainkan untuk menghancurkan dapur mereka. Ambil aku saja, tapi biarkan semua ini selesai. Jangan pakai desa ini lagi. Jangan wariskan rasa yang datang dari derita. Langit bergemuruh, api membubung, suara jeritan anak-anak menggema dari segala arah. Sendok kayu terbakar perlahan hingga akhirnya hancur menjadi abu. Dan begitu saja, semuanya hening. Pagi harinya, Rangga ditemukan tergeletak di tengah lapangan. Tak sadarkan diri, tapi wajahnya tenang. Sejak saat itu, gangguan di desa berhenti. Warung Mbok Karsi hancur total karena sambaran petir, pohon-pohon hitam ranggas, dan tak ada lagi aroma gudeg di udara. Namun satu misteri tersisa di rumah Rangga. Di atas meja makan, terdapat sepiring gudeg yang masih hangat. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya. Tapi siapapun yang mencium aromanya akan merasakan rindu yang mendalam, dan lidahnya seperti mencari rasa itu kembali. Namanya Yuda Mahesa, seorang food vlogger terkenal yang memiliki jutaan pengikut. Ia dikenal karena kontennya yang unik, mencari makanan legendaris, aneh, bahkan mistis, lalu mencicipinya langsung di lokasi asal. Dari sate ular di pelosok Kalimantan, rawon darah di Surabaya, hingga mie gaib yang katanya hanya muncul saat gerhana bulan. Suatu hari, ia membaca komentar dari salah satu penontonnya. "Bang, coba cari gudeg setan di desa tua sebelah Kali Merapi. Katanya warungnya udah tutup, tapi rasanya masih bisa dirasakan." Kalau berani, Yuda tertarik. Ia pun menelusuri informasi dan akhirnya menemukan satu nama yang membuat bulu kuduknya merinding. Gudeg Mbok Karsi. Ada ratusan cerita horor tentangnya di forum-forum gelap, tapi tidak satupun video dokumentasi yang berhasil tuntas. Semua yang mencoba menghilang atau berhenti di tengah jalan, itu justru makin membakar rasa ingin tahunya. Ia, temannya, Wira kameramen, dan Johnny editor, dan bersama mereka menuju desa tempat warung itu pernah berdiri. Sesampainya di sana, suasana desa sunyi. Orang-orang terlihat enggan bicara soal gudeg itu. Saat Yuda bertanya, mereka hanya geleng kepala atau buru-buru masuk ke rumah. Tapi seorang bocah kecil dengan mata kosong dan tubuh kurus mendekati Yuda dan berbisik, "Kalau mau rasa itu, malam ini datang ke rumah yang bau kayu manis." Malamnya mereka mencari rumah yang dimaksud, dan benar, di pinggir desa ada sebuah rumah reot yang ditumbuhi lumut dan dikelilingi pohon kelor. Aroma kayu manis menyengat dari jendelanya yang pecah. Di dalamnya kosong, tak ada orang, tapi di ruang tengah ada meja makan tua, dan di atasnya sepiring gudeg mesai mengeluarkan aroma manis menggoda. Johnny ingin kabur. Wira ingin ambil gambar dulu, tapi Yuda yang merasa tertantang
dan penasaran langsung menyalakan kamera dan mulai merekam. Teman-teman, ini dia gudeg legendaris yang katanya dimasak dengan bantuan dunia lain. Kita buktikan apa rasanya, seenak itu atau justru berbahaya. Ia mencicipi satu suapan. Matanya terpejam, senyumnya muncul perlahan. Astaga, ini bukan cuma enak. Ini seperti rasa masa kecil, rasa yang bikin kamu pengen menangis. Tapi tiba-tiba darah mengalir dari hidung Yuda. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Kamera Wira terguncang. Johnny menjerit, dan dari balik tembok rumah itu terdengar suara anak kecil bernyanyi dalam bahasa Jawa kuno. Gudeg iki dudu pang iki warisan, dudu urip, dudu pati. Piring di meja mulai bergetar. Sendok kayu tua muncul perlahan dari dalam mangkuk, dan dari lantai rumah tangan-tangan kecil keluar, menarik kaki Yuda, Wira, dan Johnny. Jeritan mereka mengisi malam, tapi tidak ada satupun warga yang keluar. Pagi harinya, rumah itu kosong. Tak ada tanda kehidupan. Tapi di meja yang sama, ada 3 piring gudeg baru, masih hangat, dan di sampingnya, satu kamera yang masih menyala. Warga desa menemukannya siang itu, tapi tak ada yang berani menyentuh apapun. Mereka hanya menunduk dan membaca doa dalam hati. Video terakhir dari Yuda Mahesa muncul di YouTube secara misterius malam itu. Judulnya Rasa Terakhir. Gudeg dari dunia lain. Durasi 7 menit 17 detik. Isi: Yuda mencicipi, menangis, dan berkata pelan, rasa I terlalu nikmat untuk dibiarkan mati. Video itu viral, ditonton jutaan kali, tapi tak ada satupun yang bisa mengakses akun YouTube-nya lagi. Bahkan keluarganya bilang Yuda telah hilang dan belum kembali. Beberapa minggu kemudian, warung baru dibuka di kota lain, menjual gudeg dengan rasa yang ajaib, persis seperti milik Mbok Karsi. Tanpa disadari orang, warisan itu telah berpindah. Piring itu tak pernah kosong, dan rasa itu terus diwariskan, bukan melalui darah atau tulisan, tapi melalui mulut orang yang tak bisa berhenti mengunyah. Tamat Gudeg Arwah, resep dari dunia lain.